Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mengulas untuk materi kisi-kisi matematika minat. Yang pertama, jika ada soal seperti ini dengan menggunakan sifat pangkat eksponen hasil dari, nah ini adalah berapa? Jadi kayak misalkan 3 A min 1 B min 2 dalam kurung dikali 2 A pangkat 3 B min 2. Nah, ini kan perkalian semua, berarti tinggal angka dengan angka. Nah, ini sama ini kan, 3 kali 2 berarti 6. Nah, A sama A, berarti kalau misalkan dikali, pangkatnya diapain? Berarti pangkatnya ditambah. Min 1 ditambah 3, berarti ini selesai, ini juga selesai. Yang B bersama ini, B pangkat min 2 ditambah, ini berarti min 2. Jadinya 6 min 1 tambah 2, utang 1 dibayarkan 3. Berarti A pangkat 2, yang ini plus sama min jadinya min 2, ini min. Nah, utang 2, berarti B-nya utang 4. Nah, jangan ada pangkat yang negatif, berarti kita tinggal, ini positif kan, tetap di atas, 6A pangkat 2, ya, kemudian B-nya pindah ke bawah, B pangkat 4, dan 4-nya pangkatnya bernilai positif. Jadi ini jawabannya. Lanjut. Kemudian nomor 2, bentuk pangkat bilangan negatif tidak bisa dilakukan pengoperasian, maka dari itu harus dirubah dulu. Nah, ini kan pangkatnya negatif, 1/3/2 pangkatnya min 5. Supaya jadi negatif tinggal ke atas saja, 3/2 pangkatnya 5, selesai ya. Sama halnya dengan 1/5 pangkat min 6, yang berarti tinggal supaya positif 5 pangkat 6 gitu ya. Ini nomor 2. Lanjut, dengan menggunakan sifat logaritma operasi penjumlahan, berarti 2 log 2 ditambah 2 log 1. Ya udah, 2 log 2 berarti 2 pangkat berapa, kan 2 pangkat berapa yang hasilnya 2. Berarti pangkat berapa? Ya, 2. Ini ya, jadi jawabannya ya. Ini saya kasih tanda. 2 pangkat berapa supaya hasilnya 2. Berarti 2 pangkat 1 ditambah, nah 2 pangkat berapa yang hasilnya 1. Tahu kalau bingung seperti ini caranya, cari satu-satu kan. Ditambah sini 2 log 2 dulu sama dengan berapa nih? Jadi 2 pangkat berapa hasilnya 2? Ya pangkat 1 kan, jadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah pangkatnya yang diambil 1. Jadi ini 1. Kemudian ditambah, nah ini 2 log 1 sama dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya 1. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Pangkat 0. Berarti 0 yang diambil di sini 0. 1 tambah 0 sama dengan 1. Yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Oke ya. Lanjut, dengan menggunakan tadi nomor 3 sudah, jika diketahui 3 log X sama dengan 3. Kemudian Y sama dengan 2 pangkat X. Maka nilai dari, nah yang ditanya itu yang ini. Ini berapa? Berarti kita dari sini dulu kan, ya kita dari sini dulu. 3 log X sama dengan 3, berarti X ini berapa kira-kira? Nah, tadi kalau logaritma kan misalkan gini, 2 log 4, berarti 2 pangkat berapa, hasilnya 4, ya kan? Pangkat berapa? Jadi 2 log 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Nah, kalau saya balik soalnya, 2 log, ini tanda tanya, sama dengan 2. Nah, 2 pangkat 2 itu hasilnya berapa? 2 pangkat 2 berarti bisa jawab dong. Ini saya tulis X misalkan. Ini saya tulis X. Bisa jawab dong X itu berapa? Jadi 2 pangkat 2. Ya, 2 log 4. 2 pangkat 2 berarti X-nya nilainya 4. Nah, kalau ini berarti 3 pangkat 3. X-nya berapa? Ya, 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3 itu 3-nya ada 3.
dikali 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Berarti X-nya adalah 27. Nah, Y sama dengan 2 pangkat X. Udah ketemu kan X-nya 27? Ya, sudah. Berarti X sama dengan 27. Dari sini saja sudah bisa. Oke. Kemudian lanjut. Diberikan permasalahan terkait logaritma. A log B itu sama dengan X. Maka logaritmanya 2 log 8 sama dengan berapa? Nah, tadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Kalau 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 3 berarti berapa? 8. Jadi jawabannya 3. Tuh. Gitu ya. Lanjut nomor 6. Syarat pengoperasian harus dirubah ke dalam bentuk pangkat bilangan positif. Nah, ada 3. A pangkat 2 B pangkat 2 per 9 A pangkat 3 B dalam kurung min 1. Nah, semuanya kita kalikan dulu ke dalam ya. Jadi min 1 kali pangkatnya ini, min 1 kali pangkatnya ini, min 1 kali pangkatnya ini. Pangkatnya ini kan 1 kali min 1 berarti 3 pangkat min 1. 2 kali min 1 berarti A pangkat min 2. 2 kali min 1 berarti B pangkat min 2. Yang atas sudah. Berarti yang bawah juga sama nih. Min 1 kali ini, min 1 kali 3, min 1 kali 1. Per berarti 9 pangkat min 1, A-nya berarti pangkat min 3, B-nya pangkat min 1. Nah, kalau sudah, berarti tinggal dibalik aja. Karena kan negatif semua nih. Berarti yang ini ke atas, ya. Jadi tukeran ya. Yang ini ke bawah, kemudian yang ini ke atas. Ya, karena negatif, jadi di sini 9 pangkat 1, ya. A pangkat 3, B pangkat 1. Tadinya di bawah, jadi ke atas. Nah, pangkatnya positif. Sebaliknya dari atas juga sama. Berarti 3 pangkat 1, A pangkat 2, B pangkat 2. Udah. Ke samping kan nggak bisa nih. Ya, berarti ke bawah. 9 pangkat 1 itu 9, 3 pangkat 1 itu 3. Berarti 9 dibagi 3. Angka sama angka. Berapa? 3. Kalau kayak gini berarti pangkatnya dikurang karena dibagi kan. Nah, 3 dikurang 2 berapa? Jadi A 3 dikurang 2. Yang B ini berarti B 1 dikurang 2. Jadi jawabannya 3. A-nya jadi pangkat 1. Kemudian B-nya 1 dikurang 2 berarti B pangkat min 1. Tidak boleh ada yang negatif. Berarti 3A per B. Ya, B min 1-nya ke bawah. Harusnya kan pangkat 1. Jadi 1-nya tidak bisa ditulis. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut. Dengan menggunakan sifat logaritma, masih logaritma. 2 log 4 dikali 4 log 2 dikali 2 log 4. Nah, kalau ada perkalian, kita lihat. Ini kan sama nih. Ya. Nah, ini juga sama kan. Jadi tinggal dicoret saja. Ya. Ini habis, ini habis. Sisanya adalah ini. Depannya 2 log, belakangnya 4. Jadi berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Berarti 2 log pangkat berapa nih? Pangkat 2. Jadi jawabannya 2. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 8. Misalkan diberitakan operasi bentuk akar seperti ini. Ada B sama dengan akar dari A, akar A, diakarkan lagi A. Nah, supaya bisa kita hilangkan bentuk akarnya dengan cara apa? Semuanya dikalikan atau dipangkatkan 2. Nah, ini juga dipangkatkan 2. Maka B pangkat 2 berarti di sini B pangkat 2. Nah, ini kan habis nih sama ini ya. Jadi sisanya adalah A akar A akar A. Masih ada akar kan? Berarti ini dipangkatkan 2 lagi. Luas di sebelah kanan juga dipangkatkan 2 lagi. Nah, kalau ada seperti ini tinggal dikalikan 2 kali 2 berarti B pangkat 4 sama dengan A berarti 2 kali 1
A pangkat 2 yang akarnya habis ini kan, berarti sisanya adalah A akar A. Berarti di sini B4 sama dengan gitu kan. Nah, ini dikali, kalau dikali berarti pangkatnya dijumlah 2 tambah 1 berarti A pangkat 3 akar A. Masih ada akar kan, berarti dipangkatkan lagi 2, di sini juga dipangkatkan 2. Berarti 4 kali 2 B pangkat 8, 3 kali 2 A pangkat 6, akar yang di sini habis, jadinya sisanya adalah A. Nah, ini berarti B pangkat 8 sama dengan, ya kan? Yang ini berapa nih? A pangkat 6, A pangkat 1, berarti ditambah A pangkat 7. Dengan di sini B lebih dari 0, maka hasil persamaan 4 adalah ini B pangkat 8 sama dengan A pangkat 7. Nah, lebih seperti ini ya caranya. Jadi menghilangkan bentuk akarnya dulu. Kenapa Pak ini dicoret? Ya karena kan kalau bentuk akar A misalkan itu akar 1/2, pangkatnya 1, akar ini nilainya 2. Maka kalau sudah dijadikan pangkat, supaya hilang pangkat harus dikuadratkan. Nah, coret kan. Jadi sisanya sama dengan A. Begitupun dengan ini, berarti akar A kalau dipangkatkan ya tinggal dicoret akarnya, sisanya sama dengan A. Sama ya. Oke. Diberikan operasi hitung bentuk akar. Nah, ini ada akar A ditambah 25A dikurang akar 4A. Penjumlahan pengurangan akar itu di dalam akarnya harus sama. Nah, ini berarti harus A. Berarti di sini sudah A. Nah, ini juga berarti nanti A di sini berarti dikurang dengan A juga. 25 ini berarti bisa kan diakarkan kan? 25 itu akar 4 itu berarti 2. Nah, akar 4 2. Ya, akar 25A itu kan gini. Akar 25 dikali akar A. Sebenarnya ini kan akar 25 itu 5, sisanya akar A, jadinya 5 akar A. Akar 4A itu akar 4 dikali akar A. Nah, sama akar 4 berapa? 2 akar A. Ini dapat dari sini. Sama-sama sudah A kan? Tuh, sudah sama. Ya berarti sama dengan tulis di sini akar A. Tinggal angkanya di sini 1 ditambah 5, 6 dikurang 2 berarti 4 akar A. Oke. Dalam operasi bilangan bentuk pangkat di sini syarat bilangan pangkat minimal positif. Nah, 4 1/3 dipangkatin lagi 3/2. Berarti pangkatnya dikali kan? 4 1/3 dikali 3/2. Berapa nih 1 kali 3? Berarti 4 per 3 kali 2 6. Nah, kalau disederhanakan 4 pangkat berapa? 1/2. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi jawabannya seperti ini. Oke, kemudian lanjut. Ibu pergi ke pasar untuk membeli karpet guna keperluan arisan keluarga diadakan minggu depan. Ibu akan membeli karpet berbentuk persegi. Nah, kita tulis dulu persegi. Ya, persegi itu berarti sama panjang posisinya. Luasnya L-nya itu 62.500. Kemudian membeli satu buah karpet untuk ditaruh ruang tamu. Panjang sisi ruang tamu yang akan dipasang karpet. Nah, berarti berapa nih panjang sisi ruang tamu yang akan dipasang karpet? Jika di sini ibu akan membeli karpet berbentuk persegi dengan luas segini, luasnya segini, ya kan? Nah, ibu itu membeli satu buah karpet ruang tamu. Panjang sisi ruang tamu yang akan dipasang karpet berapa? Kan sudah dibeli tuh satu karpet, ini misalkan karpet ya, ini sisi luasnya 62.500. Nah, dia ditanya panjang sisi ruang tamu yang akan dipasang karpet dengan karpet yang sudah dibeli, berarti seukuran ini kan karpetnya kan. Jadi kalian harus cari nih sisinya berapa. Kalau sisi persegi kan sama semua ya, sama panjang dia, berarti tinggal diapakan? Ya udah, rumus luas
persegi itu adalah sisi kali sisi, ya, atau sisi kuadrat. Nah, maka luas perseginya berapa? 62500. Maka panjangnya berapa kira-kira nih? Sisi kali sisi. Kalau secara logika kan tinggal berapa kali berapa yang hasilnya 62500. Lebih seperti itu kan. Nah, jadi bisa dengan cara apa? Pakai seperti ini logikanya. Jadi 62500 sama dengan S akar 2, S pangkat 2. Nah, pangkat 2 ini kalau pindah ke sini jadinya S sama dengan akar 62500. Tuh. Ya. Jadi akar dari 62500 itu berapa? Sama dengan berapa? 250. Nah, kalau ini secara bentuk akar. Tapi kalau secara ini ya berarti berapa kali berapa sih hasilnya 62500, ya berarti 250 kali 250. Jadi panjangnya berapa? 350. Seperti ini ya. Oke. Dalam bilangan eksponen yang di sini bentuk akar di atas dapat disederhanakan menjadi akar 362x plus 1. Nah, udah berarti akar dari 36, simpelnya akar 36 berapa? 6. Nah, pangkatnya sama, masih tetap 2x plus 1. Seperti ini ya. Atau kalau dipecah, di sini berarti 6, 2x dikali 6. Sama aja kan? Jadi di sini 2x isi pangkat 1. Kalau digabungin seperti ini, kalau dipisah seperti ini. Ya, selesai. Kemudian yang nomor 13. Perhatikan bentuk bilangan ini. Hasil dari bentuk sederhana pangkat di atas. Berarti tinggal dikalikan dulu ke dalam kan. 27 pangkat 1/3. Yang ini 1/2 dijadikan bentuk pecahan biasa dulu ya, biar tidak terlalu sulit untuk menghitungnya. 1/2 itu berapa? Nah, dijadikan besar. Bawah kali tengah 2 kali 1 dikali ya, baru ditambah atas. 2 kali 1 2, 2 tambah 1 3, jadi 3/2. Nah, ini 3/2 ya. Atau saya rubah dulu aja biar gampang. Jadi sini 27, di sini A-nya pangkat 3/2. Nah, ini berarti 3 kali min 3 itu min 9. Min 9 ditambah 2, utang 9 dibayar 2. Berarti B-nya pangkat min 7. Per yang bawahnya berarti 8 tetap. 2 kali min 1 berarti min 2. Min 2 tambah 1 berarti min 1. A min 1. Kemudian yang B. Berarti B-nya pangkat berapa? 3 kali 2, 6. 6 kali 6 tambah 1 itu 7. Berarti 7/3. Yang ini tadi yang 7/3 ya. Ini juga 1/2. Oke, baru dipangkatkan 1/3. Ya udah tinggal dikalikan ke dalam. Jadinya 27 pangkatnya 1/3. Yang A, nah ini 3 kali 1. 3, 2 kali 3, 6. Berarti 3/6. Sama aja setengah. Ya kan? B, yang ini berarti berapa nih? Min 7/9. Dibagi 8, 1/3. Kemudian yang A, ya kan, 1 kali 1/3, 1/3 ya. Min setengah kali 1/3 berarti min 1/6 ya. Kemudian yang ini B sama dengan 7 kali 7, 7 kali 1 7, berarti 3 kali 3 9. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti tinggal dirubah negatif menjadi positif, positif menjadi negatif ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk materinya silahkan dipelajari. Sekian saya, Bila Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mengulas untuk materi kisi-kisi matematika minat. Yang pertama, jika ada soal seperti ini dengan menggunakan sifat pangkat eksponen hasil dari, nah ini adalah berapa? Jadi kayak misalkan 3 A min 1 B min 2 dalam kurung dikali 2 A pangkat 3 B min 2.
Nah ini kan perkalian semua, berarti tinggal angka dengan angka. Nah ini sama ini kan, 3 kali 2 berarti 6. Nah A sama A, berarti kalau misalkan dikali, pangkatnya diapain? Berarti pangkatnya ditambah. Min 1 ditambah 3, berarti ini selesai, ini juga selesai. Yang B bersama ini, B pangkat min 2 ditambah, ini berarti min 2. Jadinya 6, min 1 tambah 2, utang 1 dibayarkan 3. Berarti A pangkat 2, yang ini plus sama min jadinya min 2, ini min. Nah, utang 2, berarti B-nya utang 4. Nah, jangan ada pangkat yang negatif, berarti kita tinggal ini positif kan, tetap di atas 6A pangkat 2 ya, kemudian B nya pindah ke bawah, B pangkat 4, dan 4 nya pangkatnya bernilai positif. Jadi ini jawabannya. Lanjut, kemudian nomor 2, bentuk pangkat bilangan negatif tidak bisa dilakukan pengoperasian, maka dari itu harus dirubah dulu. Nah ini kan pangkatnya negatif, 1/3/2 pangkatnya min 5. Supaya jadi negatif tinggal ke atas saja, 3/2 pangkatnya 5, selesai ya. Sama halnya dengan 1/5 pangkat min 6, yang berarti tinggal supaya positif 5 pangkat 6 gitu ya. Ini nomor 2. Lanjut, dengan menggunakan sifat logaritma operasi penjumlahan, berarti 2 log 2 ditambah 2 log 1. Ya udah, 2 log 2 berarti 2 pangkat berapa, kan 2 pangkat berapa yang hasilnya 2. Berarti pangkat berapa? Ya, 2. Ini ya, jadi jawabannya ya. Ini saya kasih tanda. 2 pangkat berapa supaya hasilnya 2. Berarti 2 pangkat 1 ditambah, nah 2 pangkat berapa yang hasilnya 1. Tahu kalau bingung seperti ini caranya, cari satu-satu kan. Ditambah sini 2 log 2 dulu sama dengan berapa nih? Jadi 2 pangkat berapa hasilnya 2? Ya pangkat 1 kan, jadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah pangkatnya yang diambil 1. Jadi ini 1. Kemudian ditambah, nah ini 2 log 1 sama dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya 1. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Pangkat 0. Berarti 0 yang diambil di sini 0. 1 tambah 0 sama dengan 1. Yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Oke ya. Lanjut, dengan menggunakan tadi nomor 3 sudah, jika diketahui 3 log X sama dengan 3. Kemudian Y sama dengan 2 pangkat X. Maka nilai dari, nah yang ditanya itu yang ini. Ini berapa? Berarti kita dari sini dulu kan, ya kita dari sini dulu. 3 log X sama dengan 3, berarti X ini berapa kira-kira? Nah tadi kalau logaritma kan misalkan gini, 2 log 4, berarti 2 pangkat berapa hasilnya 4 ya kan, pangkat berapa, jadi 2 log 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Nah kalau saya balik soalnya, 2 log, ini tanda tanya, sama dengan 2. Nah 2 pangkat 2 itu hasilnya berapa? 2 pangkat 2 berarti bisa jawab dong. Ini saya tulis X misalkan. Ini saya tulis X. Bisa jawab dong X itu berapa? Jadi 2 pangkat 2 ya 2 log 4. 2 pangkat 2 berarti X nya nilainya 4. Nah kalau ini berarti 3 pangkat 3, X nya berapa? Ya 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3 itu 3 nya ada 3 dikali 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Berarti X nya adalah 27. Nah Y sama dengan 2 pangkat X. Udah ketemu kan X nya 27 ya? Sudah. Berarti X sama dengan 27. Dari sini saja sudah bisa. Oke. Kemudian lanjut, diberikan permasalahan terkait logaritma.
A log B itu sama dengan X. Maka logaritmanya 2 log 8 sama dengan berapa? Nah, tadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Kalau 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 3 berarti berapa? 8. Jadi jawabannya 3. Tuh. Gitu ya. Lanjut nomor 6. Syarat pengoperasian harus dirubah ke dalam bentuk pangkat bilangan positif. Nah, ada 3. A pangkat 2 B pangkat 2 per 9 A pangkat 3 B dalam kurung min 1. Nah, semuanya kita kalikan dulu ke dalam ya. Jadi min 1 kali pangkatnya ini, min 1 kali pangkatnya ini, min 1 kali pangkatnya ini. Pangkatnya ini kan 1 kali min 1 berarti 3 pangkat min 1. 2 kali min 1 berarti A pangkat min 2. 2 kali min 1 berarti B pangkat min 2. Yang atas sudah. Berarti yang bawah juga sama nih. Min 1 kali ini, min 1 kali 3, min 1 kali 1. Per berarti 9 pangkat min 1, A nya berarti pangkat min 3, B nya pangkat min 1. Nah, kalau sudah berarti tinggal dibalik aja. Karena kan negatif semua nih. Berarti yang ini ke atas ya, jadi tukeran ya. Yang ini ke bawah, kemudian yang ini ke atas ya, karena negatif jadi di sini 9 pangkat 1 ya, A pangkat 3, B pangkat 1. Tadinya di bawah jadi ke atas. Nah, pangkatnya positif. Sebaliknya dari atas juga sama. Berarti 3 pangkat 1, A pangkat 2, B pangkat 2. Udah. Ke samping kan nggak bisa nih ya, berarti ke bawah. 9 pangkat 1 itu 9, 3 pangkat 1 itu 3. Berarti 9 dibagi 3, angka sama angka berapa? 3. Kalau kayak gini berarti pangkatnya dikurang karena dibagi kan. Nah, 3 dikurang 2 berapa? Jadi A 3 dikurang 2. Yang B ini berarti B 1 dikurang 2. Jadi jawabannya 3, A nya jadi pangkat 1. Kemudian B nya 1 dikurang 2 berarti B pangkat min 1. Tidak boleh ada yang negatif, berarti 3A per B ya. B min 1 nya ke bawah, harus kan pangkat 1, jadi 1 nya tidak bisa ditulis ya. Seperti ini ya. Oke, lanjut. Dengan menggunakan sifat logaritma, masih logaritma, 2 log 4 dikali 4 log 2 dikali 2 log 4. Nah, kalau ada perkalian, kita lihat. Ini kan sama nih. Ya. Nah, ini juga sama kan. Jadi tinggal dicoret saja. Ya. Ini habis, ini habis. Sisanya adalah ini. Depannya 2 log, belakangnya 4. Jadi berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Berarti 2 log pangkat berapa nih? Pangkat 2. Jadi jawabannya 2. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 8. Misalkan diberitakan operasi bentuk akar seperti ini. Ada B sama dengan akar dari A, akar A, diakarkan lagi A. Nah, supaya bisa kita hilangkan bentuk akarnya dengan cara apa? Semuanya dikalikan atau dipangkatkan 2. Nah, ini juga dipangkatkan 2. Maka B pangkat 2 berarti di sini B pangkat 2. Nah, ini kan habis nih sama ini ya. Jadi sisanya adalah A akar A akar A. Masih ada akar kan? Berarti ini dipangkatkan 2 lagi. Luas di sebelah kanan juga dipangkatkan 2 lagi. Nah, kalau ada seperti ini tinggal dikalikan 2 kali 2 berarti B pangkat 4 sama dengan A berarti 2 kali 1 A pangkat 2 yang akarnya habis ini kan. Berarti sisanya adalah A akar A. Berarti di sini B 4 sama dengan gitu kan. Nah, ini dikali, kalau dikali berarti pangkatnya dijumlah 2 tambah 1 berarti A pangkat 3 akar A. Masih ada akar kan, berarti dipangkatkan lagi 2. Di sini juga dipangkatkan
2. Berarti 4 kali 2 B pangkat 8, 3 kali 2 A pangkat 6, akar yang di sini habis, jadinya sisanya adalah A. Nah ini berarti B pangkat 8 sama dengan, ya kan, yang ini berapa nih? A pangkat 6, A pangkat 1, berarti ditambah A pangkat 7. Dengan di sini B lebih dari 0, maka hasil persamaan 4 adalah ini B pangkat 8 sama dengan A pangkat 7. Nah, lebih seperti ini ya caranya. Jadi menghilangkan bentuk akarnya dulu. Kenapa Pak ini dicoret? Ya karena kan kalau bentuk akar A misalkan itu akar 1/2, pangkatnya 1, akar ini nilainya 2. Maka kalau sudah dijadikan pangkat, supaya hilang pangkat harus dikuadratkan. Nah, coret kan. Jadi sisanya sama dengan A. Begitupun dengan ini, jadi akar A kalau dipangkatkan, ya tinggal dicoret akarnya, sisanya sama dengan A. Sama ya. Oke. Diberikan operasi hitung bentuk akar. Nah ini ada akar A ditambah 25A dikurang akar 4A. Penjumlahan pengurangan akar itu di dalam akarnya harus sama. Nah ini berarti harus A. Jadi sini sudah A. Nah ini juga berarti nanti A di sini berarti dikurang dengan A juga. 25 ini berarti bisa kan diakarkan kan? 25 itu akar 4 itu berarti 2. Nah akar 4 2 ya. Akar 25A itu kan gini, akar 25 dikali akar A. Sebenarnya ini kan akar 25 itu 5, sisanya akar A, jadinya 5 akar A. Akar 4A itu akar 4 dikali akar A. Nah sama akar 4 berapa? 2 akar A. Ini dapat dari sini. Sama-sama sudah A kan? Tuh sudah sama, ya berarti sama dengan tulis di sini akar A. Tinggal angkanya di sini 1 ditambah 5, 6 dikurang 2 berarti 4 akar A. Oke. Dalam operasi bilangan bentuk pangkat di sini syarat bilangan pangkat meninggal positif. Nah 4 1/3 dipangkatin lagi 3/2. Berarti pangkatnya dikali kan, 4 1/3 dikali 3/2. Berapa nih 1 kali 3? Berarti 4/3 kali 2 6. Nah kalau disederhanakan 4 pangkat berapa? 1/2 ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi jawabannya seperti ini. Oke, kemudian lanjut. Ibu pergi ke pasar untuk membeli karpet guna keperluan arisan keluarga diadakan minggu depan. Ibu akan membeli karpet berbentuk persegi. Nah kita tulis dulu persegi ya. Persegi itu berarti sama panjang sisinya, luasnya L nya itu 62.500. Kemudian membeli 1 buah karpet untuk ditaruh ruang tamu. Panjang sisi ruang tamu yang akan dipasang karpet. Nah, berarti berapa nih panjang sisi ruang tamu yang akan dipasang karpet? Jika di sini ibu akan membeli karpet berbentuk persegi dengan luas segini, luasnya segini, ya kan? Nah ibu itu membeli 1 buah karpet ruang tamu. Panjang sisi ruang tamu yang akan dipasang karpet berapa? Kan sudah dibeli tuh 1 karpet, ini misalkan karpet ya, ini sisi luasnya 62.500. Nah dia ditanya panjang sisi ruang tamu yang akan dipasang karpet dengan karpet yang sudah dibeli, berarti seukuran ini kan karpetnya kan. Jadi kalian harus cari nih sisinya berapa. Kalau sisi persegi kan sama semua ya, sama panjang dia, berarti tinggal diapakan? Ya udah, rumus luas persegi itu adalah sisi kali sisi ya, atau sisi kuadrat. Nah maka luas perseginya berapa? 62.500. Maka panjangnya berapa kira-kira nih sisi kali sisi? Kalau secara logika kan tinggal berapa kali berapa, hasilnya 6500. Lebih seperti itu kan. Nah jadi bisa
Dengan cara apa? Pakai seperti ini nih logikanya. Jadi 62500 sama dengan S akar 2, S pangkat 2. Nah, pangkat 2 ini kalau pindah ke sini jadinya S sama dengan akar 62500. Tuh. Ya. Jadi akar dari 62500 itu berapa? Sama dengan berapa? 250. Nah, kalau ini secara bentuk akar, tapi kalau secara ini ya berarti berapa kali berapa sih hasilnya 62500 ya, berarti 250 kali 250. Jadi panjangnya berapa? 350. Seperti ini ya. Oke. Dalam bilangan eksponen yang di sini bentuk akar di atas dapat disederhanakan menjadi akar 362x plus 1. Nah, udah berarti akar dari 36, simpelnya akar 36 berapa? 6. Nah, pangkatnya sama, masih tetap 2x plus 1. Seperti ini ya. Atau kalau dipecah, di sini berarti 6, 2x dikali 6. Sama aja kan? Jadi di sini 2x isi pangkat 1. Kalau digabung seperti ini, kalau dipisah seperti ini. Udah selesai. Kemudian yang nomor 13. Perhatikan bentuk bilangan ini. Hasil dari bentuk sederhana pangkat di atas. Berarti tinggal dikalikan dulu ke dalam kan. 27 pangkat 1/3. Yang ini 1/2 dijadikan bentuk pecahan biasa dulu ya, biar tidak terlalu sulit untuk menghitungnya. 1/2 itu berapa? Nah, dijadikan bersama bawah kali tengah, 2 kali 1 dikali ya, baru ditambah atas. 2 kali 1 2, 2 tambah 1 3, jadi 3/2. Nah, ini 3/2 ya, atau saya rubah dulu aja biar gampang. Jadi sini 27, di sini A nya pangkat 3/2. Nah, ini berarti 3 kali min 3 itu min 9, min 9 ditambah 2, utang 9 dibayar 2, berarti B nya pangkat min 7. Per yang bawahnya berarti 8 tetap. 2 kali min 1 berarti min 2, min 2 tambah 1 berarti min 1, A min 1. Kemudian yang B berarti B nya pangkat berapa? 3 kali 2 6, 6 kali 6 tambah 1 itu 7, berarti 7/3. Yang ini tadi yang 7/3 ya, ini juga 1/2. Oke, baru dipangkatkan 1/3. Ya udah, tinggal dikalikan ke dalam. Jadinya 27 pangkatnya 1/3. Yang A, nah ini 3 kali 1, 3, 2 kali 3 6, berarti 3/6, sama aja setengah ya kan. B yang ini berarti berapa nih? Min 7/9 dibagi 8 1/3. Kemudian yang A ya kan, 1 kali 1/3 1/3 ya. Min setengah kali 1/3 berarti min 1/6 ya. Kemudian yang ini B sama dengan 7 kali 7, 7 kali 1 7, berarti 3 kali 3 9. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti tinggal dirubah negatif menjadi positif, positif menjadi negatif ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk materinya silahkan dipelajari. Sekian saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.